JJ dan Sander telah sampai tempat tujuan, yaitu villa pribadi Sander yang ada di puncak. "Dad, untuk apa kita kesini?" tanya JJ sambil melangkahkan kakinya memasuki villa tersebut. "Aku hanya ingin mengajakmu bersantai, karena kalau di rumah selalu ada pengganggu," ucap Sander, membuat JJ mengerutkan keningnya. "Pengganggu? Siapa? Siapa lagi kalau bukan mertuamu itu?" jawab Sander. "Dad, tidak boleh begitu. Oma itu orang tuamu, sopanlah sedikit," JJ memperingati. "Harusnya kau bersyukur karena masih mempunyai oma," ucap JJ berubah sendu dan kini matanya terlihat berkaca-kaca karena mengingat mendiang orang tuanya. "Hani, maafkan aku," Sander merasa bersalah lalu merengkuh JJ dalam dekapannya. "Dad, sebelum kita menikah, aku ingin kita mengunjungi makam kedua orang tuaku," lirih JJ, semakin membenamkan wajahnya di dada bidang itu. "Tentu, kita akan ke sana dan aku juga ingin meminta restu kepada mereka," ucap Sander sambil mengecup pucuk kepala JJ. "Benarkah?" JJ mendongak dan menatap wajah tampan calon suaminya itu. "Ya, tapi ada syaratnya." "Syarat?" "Beri aku senyuman manismu, maka aku akan mengabulkan permintaanmu." Mendengar ucapan Sander, JJ pun memberikan senyuman terbaiknya. "Kak, kau menggemaskan jika tersenyum seperti itu," Sander melabuhkan kecupan singkat di bibir mungil itu. "Berjanjilah kepadaku jangan pernah menangis ataupun bersedih. Hatiku sakit saat melihatmu seperti itu," ucap Sander. JJ menganggukkan kepalanya sambil tersenyum manis. "Gadis pintar," ucap Sander mengacak rambut JJ, lalu segera pergi meninggalkan JJ menuju kamarnya. "Daddy," teriak JJ dan mengejar Sander. "Stop Hani, hahaha." JJ terus menggelitiki perut Sander lantaran kesal karena sudah membuat rambutnya berantakan. "Tidak ada kata ampun dan kau tidak akan aku lepaskan." JJ tersenyum licik dan terus menggelitiki perut Sander. "Baiklah, jangan salahkan aku jika aku membalasmu," ucap Sander sambil terkekeh karena JJ belum menghentikan aksinya. "Hap!" Sander menarik tangan JJ dengan sekali tarikan dan kini posisi JJ berada di bawah kungkungan Sander. Kedua pasang mata itu saling tatap dengan nafas yang masih terengah. Kemudian bibir mereka saling bertaut dan saling membelit lidah. "I love you Jenita Putri," ucap Sander setelah melepaskan pagutannya. "I love you too, my old man," jawab JJ dan mendapat pelototan tajam dari Sander. "Iya ralat deh my hot daddy," JJ meralat ucapannya sambil terkekeh geli. Aku memang tua tapi aku masih sangat mempesona, bahkan kadar ketampananku semakin bertambah," ucap Sander membanggakan diri. "Sejak kapan Daddy menjadi narsis begini?" JJ mencibir calon suaminya. "Sejak kau menjadi kekasihku, mungkin," ucap Sander tersenyum lalu merebahkan dirinya di samping JJ dan memeluk JJ dari belakang. "Aku ingin seperti ini terus," ucap Sander, sambil menelusupkan wajahnya di ceruk leher JJ. "Dasar bucin," ledek JJ, sambil mengelus tangan Sander yang melingkar di perutnya. Seharian mereka hanya merebahkan diri sambil berpelukan, berciuman, bertukar cerita. Hingga tidak terasa malam menjelang mereka baru beranjak tempat tidur. "Apa kita akan kembali sekarang?" tanya JJ. Tapi bersihkan dirimu dulu dan di lemari itu sudah aku siapkan baju untukmu," ucap Sander dan diangguki JJ. Keduanya pun membersihkan diri bergantian. Setelah selesai mandi dan berpakaian, mereka makan malam lebih dulu, setelahnya barulah pasangan itu menuju kota Jakarta. Sedangkan di rumah besar keluarga Clark, Oma tidak menyadari jika Raya tidak ada di rumah. Itu karena Oma melihat mobil Raya terparkir di garasi mobil. Siang tadi ada orang kepercayaan Devan mengantarkan mobil Raya dan kondisi rumah sedang sepi, hanya ada beberapa penjaga, itu pun yang berjaga bagian shift siang. "Nyonya makan malam sudah siap," ucap salah satu pelayan, memberitahukan Oma Airin yang sedang duduk di ruang keluarga sendirian sambil menonton TV. "Ya, panggilkan Raya, suruh cepat turun ke bawah," ucap Oma Airin. "Baik, Nyonya," pelayan tersebut segera menjalankan perintah dari Nyonya besar. "Maaf,
Nyonya. Nona Raya tidak ada di kamarnya, lapor pelayan tersebut setelah mengetuk beberapa kali kamar nona mudanya tapi tidak ada jawaban. Baiklah, palingan juga dia lagi di kamar mandi, ucap Oma Airin sambil berjalan menuju ruang makan dan makan sendirian di sana. Awas saja kau Sander, beraninya menculik menantuku. Ah, aku jadi kesepian kan, gerutu Oma Airin. Setelah selesai makan malam, Oma Airin menuju kamarnya untuk beristirahat. Sedangkan pasangan calon pengantin itu baru tiba di rumah tepat jam 9 malam. Ayo aku antarkan ke kamar, Sander menggendong JJ seperti koala. Iya, jawab JJ karena matanya sudah sangat mengantuk. Ceklek. Sander membuka pintu kamar JJ dan merebahkan tubuh ramping itu perlahan di atas tempat tidur. Dan tak lupa melabuhkan kecupan di seluruh wajah JJ. Tapi pada saat Sander akan mencium bibir JJ yang selalu membuatnya candu, kepalanya seperti ada yang memukul. Pelak. Aduh, pekik Sander, sambil mengelus kepalanya dan menoleh ke belakang. Betapa terkejutnya dia, ternyata di belakangnya ada sosok wanita berwajah putih pucat. Kun, pelak. Satu pukulan lagi mendarat di kepala Sander. Kuntilanak maksudmu? Momi. Pekik Sander. Apa hah? Berani kamu ya nyulik mantu Momi dan seenaknya aja cium-cium JJ pas lagi tidur. Oma Airin berkacak pinggang. Momi malam begini pakai masker putih begitu sudah mirip kuntilanak beneran, ucap Sander. Hei, anak kurang ajar, ngatain Momi sendiri mirip kuntilanak. Mau dikutuk jadi batu kamu, seru Oma Airin. Pelankan suara Momi yang mirip petasan itu. Lihat menantu cantikmu itu sedang tidur, ucap Sander dengan nada kesal. Oh, astaga, Momi baru menyadarinya. Ya sudah, ayo kita keluar, dan biarkan menantu Momi itu tidur. Oma Airin seketika melupakan kekesalannya, kemudian menyeret Sander keluar dari kamar JJ. Astaga Mom, aku bukan anak kambing yang harus ditarik-tarik. Diam. Kamu bawa kemana menantu Momi seharian ini? Oma Airin mulai mengintegrasi. Tentu saja membuatkan cucu buat Momi, ucap Sander dengan santai, lalu berlari menuju kamarnya dan segera mengunci pintunya sebelum dapat amukan dari Mominya itu. Sander! Teriak Oma Airin. Raya menggeliat dalam tidurnya dan perlahan menerjapkan kedua matanya. Pertama yang dia lihat adalah dada bidang seseorang yang diyakini adalah milik seorang pria. Hembusan nafas Devan menerpa kening Raya, membuat gadis itu mendongak, matanya membulat sempurna. Oh Om Devan, Raya begitu terkejut saat dirinya berada satu ranjang dengan Devan. Dan apa ini? Yang terasa berat di perutnya, perlahan Raya menyibakkan selimutnya, mulutnya bergetar saat mengetahui dirinya dan Devan tak mengenakan apapun. Apalagi Devan memeluknya dari samping dan tangan itu berada di atas bagian intinya yang tidak tertutupi apapun. Astaga, apa yang terjadi? Air matanya lolos begitu saja, lalu menyingkirkan tangan Devan perlahan, mencoba untuk bangun dari tidurnya tapi kepalanya masih terasa sangat berat jadi ia mengurungkannya. Kau sudah bangun? Suara serak Devan mengejutkan Raya. Devan terusik dalam tidurnya saat merasakan pergerakan di sampingnya. Sudah tidak panas, syukurlah kau sudah membaik, ucap Devan, sambil menyentuh kening Raya. Raya menatap Devan dengan nanar, kenapa pria di sampingnya ini bertindak seolah tidak terjadi apa-apa. Dan itu membuat hati Raya sakit. Hei, kenapa menatapku seperti itu? Sepertinya Devan melupakan kejadian beberapa saat yang lalu. Apa yang terjadi? Tanya Raya yang sudah mengeluarkan air matanya. Hah? Apa yang terjadi di antara kita? Kenapa aku bisa di sini dan kita? Raya tak mampu melanjutkan kata-katanya. Astaga, Devan baru mengingatnya. Ah sial. Umpat Devan dalam hati. STTT, jangan menangis. Aku tidak melakukan apapun. Aku hanya membantumu itu saja. Jelas Devan, lalu memeluk Raya dan menjelaskan semua yang terjadi dan akhirnya Raya pun mengerti. Ia sempat berpikir yang tidak-tidak. I'm still virgin? Tanya Raya dengan bodohnya. Yeah, tentu saja.
Jawab Devan tegas. Ah ya tentu saja, karena bagian intiku tidak merasakan sakit, ucap Raya membuat Devan melotot. Jelas karena aku tidak mungkin menyentuhmu, karena aku tidak bernasfu dengan tubuhmu itu. Bohong Devan. Benarkah? Jadi kau gay? Raya sangat terkejut. Kau? Astaga Om. Kalau tidak gay apa coba? Devan benar-benar dibuat pusing karena Raya menganggapnya pria tidak normal. Aku tidak bukan karena aku. Devan kesal dan bercampur malu, tapi ia tidak melanjutkan kalimatnya, tapi ia melanjutkan dengan tindakan. Kap. Devan mencium Raya dengan penuh gairah, sedangkan Raya sangat terkejut hingga lupa bernafas di sela pangutan yang Devan berikan. Ciuman pertamaku. Pekik Raya dalam hati. Bernafaslah, ucap Devan, saat sudah melepaskan pagutannya. Raya mengedipkan kelopak matanya berulang kali dan itu sangat terlihat lucu di mata Devan. Ciuman pertamaku, lirih Raya dengan wajah yang masih terkejut. Berarti aku adalah pria yang beruntung. Jadi kau tahu bukan jika diriku adalah pria sejati? Bisik Devan. Membuat Raya tersadar lalu mengeratkan selimut tebal yang membungkus tubuhnya. Kini dirinya dilanda ketakutan apalagi mata Devan menatapnya seolah ingin menerkamnya. Kau takut? Raya mengangguk lalu menjauhkan dirinya dari dekapan Devan. Kau mengerikan. Jika kau normal maka kau harus bertanggung jawab, ucap Raya. Entah kenapa kalimat itu terlontar begitu saja dari mulutnya. Bertanggung jawab? Memang apa yang aku lakukan? Tanya Devan. Karena kau sudah mencuri ciuman pertamaku dan kau juga sudah melihat tubuhku yang indah ini, kesal Raya, bahkan matanya sudah berkaca-kaca. Bukankah kita impas? Kau juga sudah melihat tubuhku yang berotot ini dan harusnya kau juga berterima kasih karena aku sudah menolongmu. Devan tak mau kalah. Dasar pria menyebalkan. Pekik Raya kesal lalu beranjak dari tempat tidurnya dan menarik selimutnya untuk menutupi tubuhnya. Hei, kau! Devan terpekik saat selimut yang dikenakannya ditarik Raya. Lalu segera mengambil bantal untuk menutup aset pribadinya yang sudah berdiri tegak. Bodoh! Kenapa aku melepaskan bokserku? Umpat Devan dalam hati. Kebiasaan buruk Devan adalah ketika tidur tidak mengenakan apapun karena menurutnya tidur memakai baju tidaklah nyaman. Dasar pria mesum. Umpat Raya saat tanpa sengaja melihat sesuatu di balik bantal itu. Aku melihatnya, ternyata besar dan panjang. Batin Raya, mukanya kini bersemu merah. Dengan cepat Raya mengobrak-abrik lemari Devan untuk mencari baju yang pas untuk dikenakannya. Hei, apa yang kau lakukan? Teriak Devan saat melihat lemarinya sudah seperti kapal pecah. Devan menghampiri Raya dengan menutup bagian bawah dengan bantal depan belakang. Setelah menemukan kemeja yang pas untuknya Raya segera memakainya di depan Devan tanpa malu. Hei, kau gila! Seru Devan, nafasnya memburu dan jangkulnya naik turun saat melihat Raya memakai baju di depannya dengan keadaan polos. Kenapa? Bukankah aku tidak bernafsu melihat tubuhku? Dengar ya Om Devan, aku akan tetap meminta pertanggungjawabmu, ingat itu. Ucap Raya, seperti ancaman dan gadis itu segera berlalu. Tak lupa ia menyambar kunci mobil dan juga dompet Devan. Setelah itu ia baru keluar dari apartemen Devan. Dirinya tidak memperdulikan penampilannya, bahkan ia juga tidak memakai alas kaki. Yang ada di pikirannya adalah ia ingin segera sampai di rumah. Bisa digantung di pohon cabai dia jika ketahuan oleh dedinya. Beruntung situasi di apartemen Devan sepi karena memang sudah jam 2 pagi. Jadi para penghuni apartemen lainnya sudah terlelap dalam tidur. Akhirnya aku sampai rumah, Raya bernafas lega, setelah menempuh perjalanan selama 20 menit dan berhasil mengelabui penjaga. Raya berjalan berjinjit agar tidak menimbulkan suara menuju kamarnya. Tapi saat akan menaiki tangga, dirinya dikejutkan oleh seseorang yang memanggilnya. Raya? Panggil JJ. Ah iya? Raya sangat gugup tapi dengan cepat ia menyembunyikan rasa gugupnya itu. Lo dari mana? JJ menatapnya penuh menyelidik.
Gewe abis keliling rumah hehehe. Malam-malam begini? Tanya JJ tidak percaya. Iya, nyari angin. Habisnya Gewe enggak bisa tidur, ucap Raya. Oh, begitu ya. Sama Gewe juga tapi karena Gewe lapar hehe. Nih aku bikin mie. Lo mau? Tawar JJ sambil menyodorkan semangkok mie instan dan dengan cepat Raya menggelengkan kepalanya. Gewe duluan ya. Udah ngantuk, pamit Raya mulai menaiki anak tangga. Tunggu deh Ray. Apalagi sih? Kesal Raya dalam hati. Itu baju siapa yang lo pakai? Tanya JJ penasaran, karena Raya adalah tipe cewek yang feminim. Ah, ini baju baru Gewe, ucap Raya asal. Oh begitu ya, JJ menganggukkan kepalanya. Ya udah Gewe tidur dulu dan jangan suka makan jam segini entar baju pengantin lo gak muat lagi, ledek Raya. Is apaan sih, kesal JJ, membuat Raya tertawa terbahak sambil menaiki anak tangga. Viu, hampir aja ketahuan. Bisa-bisa Gewe digantung di pohon toge sama Dedi, Raya bernafas lega saat sudah memasuki kamarnya.